Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekolah menulis semua. Kembali lagi di video tentang sekolah menulis ya. Ini mohon maaf banget ya karena sudah jarang upload tentang konten kepenulisan karena memang lagi kejar tayang buat bikin video pembelajaran. Kemudian kemarin juga lagi masa-masa PTS juga di sekolah, jadi bikin video konten kepenulisannya jadi kepending banyak ya. Nah, alhamdulillah nih kesempatan kali ini saya ada waktu untuk bikin video tentang kepenulisan. Nah, video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih caranya biar buku kita ini bisa laris walaupun tidak bestseller ya. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di beberapa grup kepenulisan yang waktu itu saya pernah diundang di sana. Tapi saya coba share dalam bentuk video, semoga ketika apa yang dalam bentuk penyampaian dalam bentuk virtual seperti ini, semoga pesannya bisa lebih tersampaikan ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman boleh nih jangan lupa di subscribe channel saya ini. Semoga ke depan teman-teman bisa dapat updatean baru tentang konten-konten kepenulisan yang ingin saya sampaikan dalam video di YouTube ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam berkarya, dalam menulis, dan dalam membuat buku solonya masing-masing ya. Nah, silakan di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, oke? Nah, kalau dibilang ya tentang bagaimana biar buku kita bisa laris, jujur sangat susah, apalagi bagi seorang penulis pemula, penulis yang belum terkenal, penulis yang ya belum bisa dikenal masyarakat buat dirinya sebagai seorang penulis gitu loh. Ini sesuatu yang berat dan susah kecuali dia pandai sekali dengan dunia marketing, betul? Nah, apa yang akan saya share ini sebenarnya adalah pengalaman saya selama ini gitu ya, eksperimen saya selama ini dalam menjual karya saya, dalam menjual kelas-kelas menulis di Sekolah Menulis Indonesia, dan alhamdulillah terbukti cukup baik gitu hasilnya. Nah, semoga apa yang akan saya sampaikan di sini semoga bisa bantu teman-teman dalam menjual karya ke depan ya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana membuat buku kita ini bisa laris di pasar walaupun gak bestseller, seenggaknya tuh banyak yang beli dan setidaknya nama kita bisa dikenal masyarakat lah sebagai seorang penulis gitu loh. Seenggaknya banyak orang yang bisa lebih kenal kita sebagai sosok seorang penulis gitu ya. Nah, poin pertama ini adalah tentang judul ya. Judul ini bukannya sesuatu bukan alasan klasik yang ya pemateri atau mentor penulis suka bilang judul itu jangan lupa judul yang bagus dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan alasan klasik untuk menutupi tipsnya judul mulu gitu. Ada yang lain nggak sih sebenarnya gitu kan? Tenang, sabar ya. Nanti akan saya sampaikan poin-poin yang lainnya, poin-poin yang mungkin tidak pernah disampaikan oleh mentor-mentor nulis kalian gitu ya. Karena ini kan eksperimen saya gitu kan, beda dari yang lain. Oke? Nah, poin pertama ini judul. Jadi kenapa harus judul? Itu dia. Jadi kalau kamu tuh sebagai seorang penulis pemula ingin namanya naik gitu ya, kalau ingin namanya naik maka cobalah buat judul yang menggemparkan masyarakat gitu loh. Kenapa harus menggemparkan masyarakat? Karena judul yang menarik, judul yang ketika dibaca itu bisa provokatif pembaca, bisa mendorong pembaca untuk membeli buku tersebut. Itu pembaca nggak bakal melirik siapa nama penulisnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman tuh ngerasa belum punya nama, belum terkenal dan sebagainya, sebenarnya teman-teman cukup satu, yaitu tuh bikin judul yang ketika dibaca itu langsung mendorong orang untuk beli bukunya gitu ya. Jadi betapa pentingnya sebuah judul, makanya kenapa saya tuh kalau ngisi kelas itu suka bilang gini, di toko buku itu tuh banyak banget buku-buku bestseller yang sebenarnya isinya tuh biasa aja, dan banyak juga buku-buku yang nggak bestseller tapi sebenarnya isinya bagus gitu loh. Nah, kenapa? Selain marketingnya, nah itu juga salah satunya adalah judul gitu loh. Judulnya yang bikin orang tuh jadi berbeda karyanya. Mungkin memang teorinya adalah don't judge by the cover gitu kan, tapi kan nggak semua orang punya pemikiran kayak gitu. Banyak orang-orang yang melihat covernya dulu baru beli bukunya. Kalau judul menarik, dia pasti ada semangat untuk beli bukunya gitu loh. Jadi teman-teman
semua komponen-komponen dalam buku setidaknya itu perlu kita pikirin baik-baik, kayak judul, cover, isi dan sebagainya itu perlu dipikirkan matang-matang gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada cerita tapi judulnya diabaikan, covernya diabaikan gitu. Oke? Nah, poin judul ini tuh saya ngerasain banget ya bahwa judul buku ketiga saya yang judul Tak Kenal Maka Tak Dakwah itu sebenarnya ya menurut saya itu isinya tuh bagus menurut saya ya. Ini memuji karya sendiri ya. Menurut saya isinya bagus. Kenapa? Karena ini bisa mengenalkan orang-orang tentang dakwah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang asik, dengan cara yang fun, dengan cara yang ya nggak serius-serius seperti buku-buku dakwah seperti yang lain gitu loh. Tapi karena waktu itu judulnya judulnya kurang bagus menurut penerbit Kuanta waktu itu, dan editor minta saran judul, dan ketika itu saya belum bisa memberikan judul yang menarik, akhirnya judul seadanya. Jadilah Tak Kenal Maka Tak Dakwah gitu. Menurut saya itu judulnya nggak bagus menurut saya ya. Karena ya udah, karena itu memang kalimat yang ada di buku saya, akhirnya editor tercetus bikin judul tersebut. Nah, itu salah satu buku saya yang penjualan kurang ya. Jadi dia terbit tahun 2019 bulan Maret. Sekarang baru terjual 500 eksemplar, sudah setahun lebih padahal. Tapi judul buku kedua saya yang Stop Talking and Start Hijrah ya, itu sampai sekarang sudah 1.500-an lebih. Mungkin karena judulnya yang bagus gitu loh, jadi judul jangan sampai diabaikan ya. Kemudian buku saya yang terbaru ya, yang menjadi umat Islam nomor 1. Ini bukunya nih. Saya sampai sekarang sih belum tahu ya penjualannya tuh berapa, karena kan baru terbit kemarin ya, bulan Agustus 2020 bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya belum tahu penjualan berapa, tapi ketika saya menjual sendiri itu lebih banyak gitu loh, lebih banyak yang beli buku saya Menjadi Umat Islam 421 ini daripada buku-buku saya yang sebelumnya. Buku-buku saya yang sebelumnya itu mungkin kalau dibilang banyak yang beli paling cuman 10 atau 15 orang gitulah yang beli. Tapi buku ini yang beli cukup banyak gitu loh ketika saya menjual sendiri ya. Yang beli kemarin berapa ya, kalau nggak salah tuh sekitar 30-an lah ya, mohon maaf ada suara ya. Nah, dan saya cukup berhasil menjual itu. Kenapa? Mungkin ya salah satu alasannya itu judulnya. Jadi teman-teman jangan mengabaikan judul ya. Isinya bagus tapi kalau judulnya kurang menarik, orang jadi bikin mikir mau beli atau enggak gitu loh. Nah, itu poin pertama ya tentang judul. Bagaimana mau bikin buku kita laris walau tidak bestseller? Tipsnya pertama judul. Nah, poin kedua ini adalah desain ya. Desain. Jadi penulis itu ya jangan jadi penulis aja. Penulis itu harus multi talent, harus belajar public speaking, harus ngerti marketing, dan satu lagi harus bisa desain gitu. Why? Pertama tadi, kenapa harus pandai public speaking? Ya namanya penulis, ujung-ujungnya kan bakal jadi motivator dan sebagainya, bener nggak? Ngisi bedah buku, ya kalau penulisnya grogi di depan umum gimana nanti kan? Jadi wajib pandai public speaking, ya seenggaknya pede lah di depan umum ya. Nah, kemudian kedua tadi pandai marketing, itu dia. Kita kalau jualan nggak pandai marketing gimana kejual buku kita, bener nggak sih? Nah, kemudian baru nih poin terakhir, yaitu desain. Kenapa sih harus desain? Contoh misalnya naskah kamu terbit secara mayor. Buku-buku yang terbit secara mayor itu kan buku yang terbit bukan buku kamu doang, bener nggak sih? Banyak buku-buku lain yang diterbitkan oleh si penerbit yang tempat kamu berada. Jadi buku kamu yang nggak akan maksimal terurus gitu loh. Jadi mau nggak mau kamulah yang harus mendesain sendiri, promosi sendiri dan sebagainya. Maka desain itulah yang menjadi kunci juga untuk agar buku kita laris. Kenapa sih? Saya pernah baca buku tentang otak ya. Jadi otak itu lebih mudah menyerap gambar daripada suara, daripada tulisan. Otak itu ketika kita mendengar, ketika kita membaca itu 3 hari kemudian itu tuh yang kita ingat itu mungkin kalau nggak salah saya baca buku itu cuman 10% sampai 30% aja gitu loh. Tapi kalau apa yang kita lihat itu 3
hari kemudian itu yang teringat di otak itu 60%. Jadi makanya kenapa coba buat desain yang bagus, itu tuh biar otak kita tuh mudah menyerap gitu loh. Otak pembaca itu bisa menyerap bahwa tampilannya menarik, apaan sih nih, cover apa, pamflet apaan sih nih, banner apaan sih nih, langsung dilirik gitu loh. Dilirik nanti 3 hari kemudian pasti bakal ada yang keinget di kepalanya dia gitu loh. Apa sih kemarin status kemarin ya, kayak desainnya bagus deh gitu. Jadi teringat sendiri gara-gara desainnya bagus. Jadi mungkin buat teman-teman yang ya belum pandai mendesain, cobalah belajar ya. Mendesain nggak susah kok ya. Kemudian selain itu, desain pun kan bisa melirik orang gitu kan. Zaman sekarang itu contoh dakwah ya. Zaman sekarang itu anak-anak tuh bukan menolak dakwah, tapi lebih kepada mereka menolak caranya gitu ya. Cara yang kurang kreatif, orang jadi malas datang ke kajian, ke majelis. Makanya aktivis-aktivis dakwah tuh ya mau nggak mau ya harus pandai marketing, harus pandai desain, harus pandai mencari taktik agar objek dakwahnya bisa tertarik gitu loh. Juga sama seperti kita mempromosikan tulisan kita, teman-teman. Jadi ketika kita ingin mempromosikan karya kita, ini perlu banget yang namanya sebuah visual yang menarik gitu. Kenapa? Karena kalau visualnya membosankan, visualnya jelek, apalagi dengan gambar-gambar yang nggak jelas atau kata-kata yang mubazir, itu bikin orang jadi gimana ya? Ketertarikannya jadi kurang gitu, walaupun mungkin judulnya bagus gitu ya. Jadi komponen-komponen kayak gitu jangan sampai disepelein, teman-teman. Judul bagus, tapi kalau ketika kita desainnya kurang maksimal ya, desain promonya kurang maksimal, akhirnya ya kejual juga kurang maksimal gitu loh ya. Jadi penting banget yang namanya membuat desain ya. Nah, kemudian poin ketiga ini adalah why. Maksudnya apa sih gitu kan? Why ini maksudnya gini. Kamu tuh kalau promosi buku itu tuh jangan kayak gini. Bikin status, upload covernya, kemudian captionnya gini. Yuk yang mau beli buku antologi saya silakan dipesan, silakan PC ya, silakan DM. Orang nggak tertarik gitu loh. Itu bahasa basi. Itu tuh bahasa yang nggak bisa menarik orang gitu loh. Nah, kamu harus cari bahasa-bahasa yang bikin orang tuh tergiur ketika membaca tulisan kamu, ketika membaca caption kamu. Gimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan why. Kenapa? Kenapa orang-orang harus membeli buku kamu gitu. Jadi kamu harus cari point selling yang ada di dalam buku kamu. Point sellingnya apa? Gitu loh. Point sellingnya apa? Kamu desain dalam bentuk list. Kenapa Anda harus beli buku saya? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya. Nah, itu namanya point selling ya. Jadi point selling itulah yang bikin kita kan, yang bikin buku kita gitu loh, yang bikin buku kita jadi yang ya seenggaknya orang-orang akan berpikir untuk membeli buku kita atau enggak. Kenapa? Karena mereka melihat why-nya, mereka membaca kenapa sih saya harus beli buku mereka, kenapa sih saya harus beli buku kamu. Nah, itu alasan-alasannya 1, 2, 3, 4, 5, bikin per poin. Jadi poin-poin itulah yang ketika dibaca orang akan berpikir, saya ngerasa butuh nggak ya dengan buku itu gitu. Kamu membuat orang-orang berpikir untuk membeli buku kamu, itu bagus gitu. Jadi jangan cuma ngupload cover, kemudian captionnya cuma yuk yang mau beli buku terbaru saya PC ya dan segala macam. Orang nggak bakal ada ketertarikan gitu loh, karena ya kamu ngupload cover, belumnya nggak kelihatan, kemudian hal-hal yang menarik dalam buku itu juga nggak disampaikan. Jadi apa yang mau dijual dalam promosi itu gitu loh. Makanya teknik why ini harus teman-teman terapkan. Kenapa kalian harus beli buku saya? Buat list, sampaikan di caption. Itu yang akan bikin orang-orang berpikir mau beli buku kamu atau enggak. Seenggaknya bikin orang berpikir daripada tidak sama sekali gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gitu ya. Jadi itu poin ketiga. Nah, poin keempat ini mengulang ya. Kembali lagi, saya pernah baca buku tentang otak. Jadi ternyata otak itu sistem kerjanya adalah mengulang. Nah, mengulang yang kayak gimana sih? Jadi misal gini, teman-teman sudah punya buku baru nih, buku terbitan baru, teman-teman promosinya cuma sehari sekali atau 2 hari sekali. Orang nggak bakal ingat kalau teman-teman tuh punya karya gitu loh. Kalau teman-teman pengen orang lain itu melihat bahwa kamu tuh punya karya, kamu harus mempromosikannya secara berulang. Contoh, pagi hari upload, siang hari upload,
sore atau malam upload. Jadi seenggaknya minimal tuh 3 kali upload. Kenapa? Biar ketika kamu pagi hari upload, kamu bisa membuat orang-orang yang sibuk di sore dan malam hari bisa melihat status kamu. Kamu upload di siang hari agar orang-orang yang tidak bisa melihat status kamu di pagi hari dan malam hari bisa melihat status kamu. Kamu upload di malam hari biar orang-orang yang tidak bisa melihat status kamu di pagi dan siang hari itu bisa melihat status kamu gitu loh. Makanya kenapa harus mengulang? Pertama itu tuh ya, jadi bersiklus biar orang-orang yang punya kesibukan yang berbeda, kan orang kesibukan berbeda kan, ada yang sibuk di pagi hari, ada yang sibuk di siang hari, ada yang sibuk di malam hari. Nah, biar kita bisa mewadahi kesibukan mereka semua dalam keseharian, kita promosinya harus berkala, pagi iya, siang iya, malam atau sore juga iya gitu loh. Jadi biar semuanya tuh kena. Nah, selain itu fungsinya adalah mengulangnya ini. Kita mengulang promosi. Jadi biar orang-orang tuh berpikir, ih ini orang bikin status yang sama terus sih, ada apa sih sebenarnya, apaan sih yang dia upload gitu kan. Akhirnya mereka bakal baca apa yang kamu posting gitu. Jadi teknik mengulang itu akan bikin orang kepo pertama, kemudian bikin membuat kesibukan orang tuh jadi orang-orang yang sibuk bisa melihat status kita juga karena kita uploadnya di waktu-waktu yang berbeda gitu. Kemudian yang terakhir, memang sistem kerja otak kayak gitu. Semakin banyak kamu mengulang, semakin sering kamu mengulang, orang-orang bakal semakin teringat dengan apa yang kamu posting. Apaan sih ini buku warna hijau, judulnya apa sih? Akhirnya dia bakal tahu sendiri, oh ternyata nih orang punya karya, oh ternyata dia judul bukunya ini. Akhirnya kepikiran sendiri buat seenggaknya walaupun dia tidak beli, dia sebenarnya tahu bahwa kamu tuh punya karya gitu loh. Yang semoga kedepannya ketika kamu punya karya lagi, mereka punya rezeki, mereka bakal beli karya kamu gitu. Jadi teknik mengulang itu cukup cukup efektif dan cukup bagus menurut saya ya, karena saya selama ini ketika promosi selalu seperti itu dan alhamdulillah sih berhasil aja gitu loh. Ya mungkin itu bisa teman-teman terapkan ya. Nah, kemudian poin kelima ya, pastikan orang terdekat tuh beli buku kamu ya. Coba bagaimana caranya merayu mereka biar mereka tuh mau beli buku kamu. Jadi gimana caranya? Ya pokoknya rayu-rayu lah kok. Kemudian ketika mereka mau beli, jangan langsung kasih bukunya. Coba kamu tanda tangan dulu bukunya, kamu kasih quotes apa kayak. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau ada orang beli buku saya selalu kasih tanda tangan, selalu kasih quotes dari saya, baru terus saya foto, baru saya kasih ke orangnya. Nah, apa yang saya foto itu akan jadi bahan promosi gitu loh, akan jadi bahan promosi buat di status saya. Nih ada orang beli buku saya nih gitu. Tahu nggak, akhirnya orang-orang di sekeliling saya, di followers Instagram saya yang baca status saya, akhirnya mereka pengen beli buku saya tapi request, Kak Mahes quotesnya jangan lupa ya gitu. Akhirnya itu jadi ciri khas tersendiri gitu. Ketika mereka ingin beli buku saya, mereka butuh atau ingin quotesnya juga gitu ya. Mungkin teman-teman bisa punya cara lain. Kayak Ahmad Rifai Rifan itu, beliau juga ketika menandatangani bukunya, beliau selalu menuliskan semoga berkah dalam tulisannya, dalam bukunya, di covernya. Ya biar orang-orang ketika baca buku beliau mungkin biar ada keberkahan di dalamnya gitu kan. Nah itu kan ciri khas gitu. Nah mungkin teman-teman bisa lakukan itu. Ketika teman-teman ada orang terdekat beli buku teman-teman, jangan langsung kasih. Kalau bisa tanda tanganin dulu, foto dulu, baru kasih. Hasil fotonya itu teman-teman upload di media sosial, tag orangnya langsung kalau bisa. Jadi itu kan jadi bahan promosi gitu ya. Semakin banyak bahan promosi, orang-orang kan semakin percaya. Ih, ini kok bukunya baik buat yang beli sih buku dia. Gue jadi kepo deh, sebagus apa sih gitu kan. Nah, itu kan jadi enak gitu kan. Gara-gara orang terdekat beli buku kita punya bahan promosi, sering di-upload di media sosial, akhirnya orang akan berpikir, ih dia ngupload testimoninya terus nih, baik yang beli ternyata. Akhirnya dia bakal kepo. Kayaknya menarik ya bukunya ya, soalnya banyak yang beli gitu loh. Akhirnya tertarik deh PC kita gitu ya. Nah, cara terakhir saya ya dalam mempromosikan karya saya biar laris walaupun nggak bestseller gitu kan, caranya adalah tarik orang ya, tarik orang. Jadi contoh gini deh, kalau teman-teman penulis, teman-teman punya keahlian apa sih gitu kan? Apakah punya keahlian memotivasi orang lain, atau punya ilmu-ilmu kepenulisan, atau hal-hal lain yang teman-teman tuh ngerasa ahli di dalam bidang tersebut. Nah, buka coba seminar online gratis, atau bedah buku gratis, atau kelas menulis gratis dan sebagainya. Jadi buka kelas-kelas gratis yang dimana itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak gitu loh. Nanti kamu ketika di sana,
kamu kan perkenalkan diri sebagai pemateri tuh. Nah, iseng-iseng langsung promosi karya kamu gitu. Jadi itu promosi secara tersirat ya, terlepas dari kita menyampaikan ilmu ke mereka, tapi di sana kita ada tersirat promosiin karya kita gitu loh. Nah, itu jadi coba tarik orang ya. Nah, 5 poin itu tadi ada 5 ya. Lupa saya. Pokoknya itu tadi beberapa poin itu adalah cara-cara saya selama ini dalam promosi karya saya, dalam promosiin Sekolah Menulis Indonesia, promosiin penerbit yang saya bangun. Alhamdulillah sih banyak yang tertarik gitu loh. Alhamdulillahnya gitu. Mungkin poin-poin itu bisa teman-teman terapkan, yang semoga ya mungkin gak maksimal, tapi semoga ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin sekian ya, karena sekarang jam berapa ya? Kayaknya mau ngajar lagi nih. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Next, tunggu video berikutnya ya. Temanya apa yang ya saya belum kepikiran mau temanya apa ya. Yang pasti menarik. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.